Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selamat siang siswa kelas 10 farmasi. Nah, pada pembelajaran kali ini kita masuk bab baru, tapi materinya masih nyambung dari materi yang kemarin. Langsung saja, tidak usah lama-lama agar kalian tidak bosan dan tidak menghabiskan banyak kuota. Ya, jadi materi kali ini judulnya adalah tata nama senyawa dan persamaan reaksi. Sebelum Bu Elsa masuk ke materi tersebut, nah Bu Elsa akan masuk ke ini dulu, pendahuluan terlebih dahulu. Jadi kalian harus tahu terlebih dahulu, harus mengingat terlebih dahulu bahwa kemarin kalian sudah ada tugas ini ya, menyebutkan unsur-unsur yang bersifat logam dan unsur-unsur yang bersifat non-logam. Kalian sudah tahu. Nah, unsur-unsur baik logam maupun non-logam itu dapat bergabung ya. Jadi unsur-unsurnya itu dapat berikatan, dapat bergabung. Nah, ketika sudah bergabung itu namanya bukan unsur lagi tapi namanya adalah senyawa gitu. Jadi senyawa itu adalah gabungan dari unsur-unsur kimia. Nah, contohnya apa? Unsur H. Unsur H itu dia sifatnya non-logam, bergabung dengan O, oksigen. Dia juga non-logam, membentuk H2O. Nah, kemudian contoh lagi unsur C, karbon, itu non-logam juga, bergabung dengan unsur O, oksigen, membentuk CO2. Itu jadi O ini unsur, kalau H2O, kemudian CO2 itu namanya senyawa. Next. Ya, kemudian ada di mana sih itu H2O? H2O itu sebenarnya sudah banyak banyak sekali di sekeliling kita. Itu siapa sih? Nah, H2O itu adalah senyawa yang menyusun air, ya, air. Itu H2O. Lalu ada juga CO2. Nah, CO2 itu ada di mana sih? Ada di ini loh, di asap kendaraan yang banyak polusi itu. Nah, H2O sama CO2 dan senyawa-senyawa lain itu punya nama. Jadi nggak hanya kalian aja yang punya nama. Nah, H2O, CO2 juga punya nama. Nah, nama-nama dari H2O dan nama CO2 serta nama-nama lain seperti nanti ada HCl, kemudian H2SO4 dan sebagainya itu akan kita pelajari di bab ini gitu. Oke, kemudian selanjutnya Bu Elsa akan share materi tata nama tersebut. Nah, ini. Nah, buku bentuk file ini akan Bu Elsa share di Edmodo atau di grup WA nanti. Nah, ini Bu Elsa perbesar saja. Ya, jadi buku ini itu bahas khusus tentang bab tata nama dan persamaan reaksi gitu. Oke, lanjut. Nah, tata nama dan persamaan reaksi ya pendahuluannya sama seperti tadi, atom-atom atau unsur-unsur dalam susunan berkala unsur kimia yang sudah kalian punya itu dapat bergabung membentuk senyawa. Nah, apa nama senyawanya? Itu akan dibahas dalam bab ini. Yang dibahas adalah nama senyawa anorganik, kemudian nama senyawa organik, dan persamaan reaksi. Lalu harus kalian tahu dulu, ini sudah ada, bahwa unsur non-logam itu contohnya Cl, klorin, F, fluorin, I, iodin, Br, bromin. Unsur logam misalnya AU atau aurum atau emas bahasa Indonesianya. Kemudian Ca, kalsium, dan sebagainya. Ini banyak sekali. Next, nah ini masuk ke materi tata nama senyawa dan persamaan reaksi. Nah, jadi di sini dibagi menjadi 3 subbab. Yang pertama adalah tata nama senyawa organik. Jadi senyawa organik itu adalah senyawa-senyawa yang tersusun dari unsur-unsur yang kebanyakan itu tidak menyusun makhluk hidup. Jadi kalau kebanyakan ya. Nah, di sini ada beberapa jadi ini senyawa
anorganik itu kebanyakan menyusun benda-benda gitu. Nah, senyawa anorganik ini dibagi menjadi 5. Tata namanya juga berbeda-beda. Kita lihat dulu yang pertama, tata nama senyawa oksida. Jadi senyawa oksida ini bagian dari senyawa anorganik, merupakan persenyawaan antara suatu unsur dengan oksigen. Jadi suatu unsur bergabung dengan oksigen, itu namanya senyawa oksida. Namanya adalah nama unsur logam disebutkan dulu, lalu diikuti nama oksigen yang diakhiri ida, atau oksigen yang diakhiri ida itu bernama oksida. Lalu unsur non-logam pertama, jika jumlahnya hanya 1, tidak usah diberi awalan mono. Tetapi jika jumlahnya lebih dari 1, itu diberi awalan di, tri, tetra, penta, heksa, hepta, okta, nona, dan deka. Lalu unsur oksigen yang dibaca oksida itu juga harus diberi awalan mono, di, tri, dan sebagainya. Gitu. Nah, contohnya ini CO2. Nah, ini CO2. C itu dia non logam, namanya apa? Karbon. Jumlahnya berapa? 1. Berarti tidak usah diberi kata mono. Lalu O jumlahnya berapa? 2. 2 itu apa di sini? 2 itu di, berarti di terus gabungannya oksida. Begitu, sampai ini contohnya banyak, nanti kalian pelajari. Next, yang kedua adalah senyawa oksida, ya, ini senyawa oksida yang tersusun dari unsur logam dan oksigen. Jadi kan tadi non logam dan oksigen, ini logam dan oksigen. Namanya adalah menggunakan nama Latin, ya, dengan diakhiri atau o jika valensinya rendah. Kalau I itu valensinya tinggi. Nah, contoh ini. Ini kan logam nih, besi nih, Fe itu besi atau ferro, ya, ferro. Jadi kalau dia tinggi, ya, Fe-nya itu tinggi, Fe-nya itu rendah, maka dinamakan ferro. Nah, ini Fe-nya itu 2, maka dinamakan Fe itu yang tinggi gitu. Oksida. Lanjut, tata nama senyawa asam. Jadi senyawa asam itu depannya itu H. Ya, jadi senyawa yang tersusun atas ion H dan anionnya. Namanya mengikuti ion H dibaca asam dan anionnya kalian cari di tabel ini. Gitu. Contohnya ini HCN. H itu apa? Asam, dibaca asam. Terus Cn, kita cari Cn. Nah, ini ketemu sebelah sini. Nah, sianida berarti tinggal digabung asam sianida gitu, gampang. Kemudian selanjutnya tata nama senyawa basa. Jadi senyawa basa ini menyebutkan nama kation atau ion logam, ya. Selanjutnya diikuti dengan kata hidroksida. Hidroksida ini melambangkan OH. Jadi senyawa basa itu pasti ada OH-nya di belakang. Contohnya ini, NaOH. Na itu apa namanya? Natrium. OH sekarang. OH itu namanya apa? Namanya hidroksida. Berarti natrium hidroksida. K, kalium. OH, hidroksida. Li apa? Litium. OH, hidroksida. Dan seterusnya. Kemudian ini, tata nama senyawa garam. Nah, senyawa garam ini tata namanya adalah menyebutkan nama kation dan nama anion. Nama kation itu disebutkan di awal, kemudian diikuti dengan nama anionnya. Misalnya ini, NaCl. Na itu kation apa? Natrium. Cl itu apa? Klorida. Berarti natrium klorida. Gampang. Lalu yang kelima, tata nama senyawa yang tersusun dari unsur non-logam dan non-logam. Jadi semuanya itu non-logam. Nah, contohnya ini sama, hampir sama dengan senyawa yang pertama tadi. Bedanya adalah kata oksida yang di belakang itu diganti dengan nama unsur logam yang berikatan dengan non-logam itu. Contohnya ini, P dan Cl. P dan Cl ini kan dia punya unsur non-logam semua. P non-logam, Cl non-logam. Berarti P itu namanya apa? Fosfor.
Cl itu namanya apa? Klorida. Cl jumlahnya berapa? 3, berarti tambahi triklorida. Namanya fosfor triklorida. Selanjutnya tata nama senyawa anorganik. Nah ini, jadi senyawa organik itu dia senyawa karbon C berarti ya, dengan sifat tertentu dan ditulis dengan nama lazim. Nah ini nanti akan dipelajari secara lebih lanjut di kelas 11, tapi kita mengenal terlebih dahulu tidak apa-apa nih. Contohnya kalau kalian menemui CH4 namanya khusus metana, C2H6 namanya khusus etana, begitu dan seterusnya. Terus ada ini CH3, CH2OH, etanol ini yang menyusun hand sanitizer yang kalian gunakan untuk mencegah virus COVID-19 itu. Lalu persamaan reaksi kimia. Nah, jadi di sini persamaan reaksi kimia itu merupakan ya persamaan reaksi ya ini yang menyatakan kesetaraan jumlah-jumlah zat yang terlibat dalam reaksi kimia dengan menggunakan rumus kimia. Nah, jadi tadi misalnya ini, nah ini magnesium direaksikan dengan klorin. Nah, ini kan namanya nih, berarti kalian harus tahu namanya dulu. Magnesium direaksikan dengan klorin, membentuk apa? Magnesium klorida. Ini nanti membentuk apanya sudah ada di soal-soal gitu ya. Sudah ada, kalian tinggal menyebutkan namanya saja. Jadi tujuannya ini itu kalian menyebutkan nama gitu.